Anak-anak melihat apa namanya itu usaha tetangga mamahnya itu laris banget, padahal tapi usahanya mamahnya tuh sepi gitu kan. Terus bagaimana kalau kita jualan itu? Intinya kayak gitu. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรยู่ ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่ งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม ก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดูแม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไรไม่ได้ลองอีกรอบนึงเอาแล้วนะมันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม กำลังดู ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู Nyoba lagi, gagal lagi. Padahal sudah mempraktekkan ilmu dalam buku, ya kan? Saldo rekening sudah mulai habis untuk beli peralatan dan apa namanya itu macam-macamnya. แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม Mak, kenapa nangis ini? Karena modal sudah habis ya, modal sudah terbatas, akhirnya yang seperti ini yang dilakukan mereka. Pakai botol-botol bekas gitu kan, terus dilubangin gitu kan, buat hujan buatan gitu.
เป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด ไอ้โมคุณอยากดูไหมกำลังดู ดรเนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญา Ini juga apa namanya cerita asli. Jadi contoh video yang kedua ini bagaimana kita menjual produk gitu kan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama bisa amati tiru water plug. Jadi gak usah mikir gitu kan. Cuma mikirin nih caranya gawe ini gitu kan. Misalnya nih saat ini kan lagi ramai teh kota ya. Di sini ada teh kota nggak di sini? Ya. Ada teh kota. Kok ramai banget tuh? Kalau ngewu oleh gelas gede banget gitu kan. Tapi rasanya enak gitu kan. Terus ini mencoba gitu kan. Pengen gawe teh kota. Nyoba-nyoba akhirnya nyoba gagal akhirnya berhasil itu kan dan baru dijual. Karena bisa seperti itu. Jadi bisa melihat sesuatu yang lagi tren hari ini itu apa gitu kan. Bisa kita contoh gitu. Ini bagi orang yang malas mikir ya. Jadi contoh yang pertama tadi adalah ada modifikasinya. Jadi dimodifikasi biar lebih bagus lagi gitu kan. Jadi bicaranya kalau es krim kan biasanya kan nggak dari buah-buahan, kalau tadi kan es krim nanas gitu kan. Jadi dari sisi kesehatan lebih sehat, manfaatnya juga lebih banyak gitu kan dibanding es krim yang apa namanya itu ais atau yang lain gitu kan. Dan yang kedua ini teman-teman bisa amati tiru kodok gitu kan, ATPP gitu. Jadi ini bagi orang yang malas mikir, jadi yang lainnya apa sih gitu kan. Oh ini ya teh kota atau segara gitu kan. Dan coba buat di rumah buat ternyata bagus gitu kan. Akhirnya pasang seperti di depan gitu kan. Desainnya mirip mungkin segala atau segala gitu kan. Jadi segalanya banyak karena kamu gitu. Contoh gitu kan. Jadi supaya orang itu terkecoh gitu kan. Kan dulu ketika Aqua laris banget muncullah Aquaria gitu kan. Tapi juga hati ketika main dengan lawan-lawan brand besar kita bisa dituntut. Dulu kasus Aqua dan Aquaria itu juga sempat dipolisikan juga karena pakai nama Aqua tapi Ria gitu. Jadi Aquaria gitu kan. Tapi sekarang nggak Aquanya nggak kayak tulisan Aqua kan. Dulu awal-awal tuh Aki gitu kan. Persis kayak Aqua cuma tambah Ria. Sekarang sudah beda tulisannya. Karena setelah dituntut makanya hati. Tapi ketika brand sama-sama brand kecil itu biasanya lebih aman. Biasanya dari sisi merek mereka juga belum dilakukan gitu. Ya, jadi itu contoh yang kedua ketika teman-teman kesulitan nyari produk. Jadi kan kemarin ada yang membawa produk yang nggak bisa dijual mungkin ya, contoh kayak patung gitu kan, pahatan itu kan susah untuk jualnya gitu. Nah itu nanti bisa mencari inspirasi di sini ya. Jadi yang lagi tren apa sih? Teh kota, ini nak gawe teh kita gitu. Teh kita, mari nikmati bersama gitu kan. Contoh itu teman-teman bisa cari inspirasi yang lain gitu kan. Contoh teman-teman nggak harus ini. Dan nanti ini satu sini harganya dijual juga sih. Kolakannya berapa? Kolakannya berapa? Oh iya. Jadi ya ini bekerja sama dengan Enhamat di depan. Jadi teman-teman nanti jualan ini, jualan apa namanya itu kurma ya. Karena kurma itu kan di bulan puasa orang banyak mencari gitu. Nah makanya kalau tak turut jualan teh kota itu nanti kelamaan, proyeknya nanti kelamaan itu nanti proyek sendiri aja. Jadi ini contoh ya, nanti teman-teman bisa membawa ini gitu kan. Apa namanya itu nanti tekstisnya. Jadi saya ini ya, ini walaupun saya nyuruh jualan ya, saya nyuruh jualan ini, tapi saya tidak ambil untung dari sini ya. Mohon maaf ya, nanti wah aku yang sekolah tidak dari jualan, suruh jualan ini mesti Mas Arif jalur untung ikut suruh, bukan. Jadi ini murni benar-benar ini produknya dari Enhamat ya. Nanti bekerjasama dengan adik-adik. Jadi adik-adik sebagai tim marketingnya. Jadi dalam bisnis itu kan, dalam bisnis itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kita punya modal, kita punya produk, kita punya tempat, yang segalanya kita punya. Yang kedua, kita cuma punya tempat mungkin. Kita punya tempat dan skill, kita nggak punya produk. Tahapan kedua, kita nggak punya produk, nggak punya tempat, kita cuma punya harga diri gitu. Jadi cuma punya WA gitu, makanya bisa membantu jualin. Jadi misalnya, mana saya kasih contoh nih, misalnya ini punya produk ini bagus, dibantu jualin.
produk ini bagus baru jualin. Nah bahasa kerennya sekarang itu menjadi reseller gitu, menjadi agen gitu. Tapi juga menjadi agen yang amanah gitu. Jadi misal apa namanya itu dropshipper. Jadi hati-hati dengan dropshipper. Sekarang kan banyak itu yang di marketplace, ketika saya beli di A ternyata produknya dari B dan B langsung jual ke kita tanpa A itu tahu produknya seperti apa, ada cacatnya atau enggak, ada ini, itu hati-hati. Itu dalam akad jual beli itu nggak sah. Tapi ketika teman-teman tahu produknya, rasanya juga tahu, bentuknya juga tahu gitu kan, terus ketika dia pesen juga jenengan yang pesen, ataupun dari NH misalnya, Dek, aku pesen 1 dus gitu kan, kirim ke Jakarta. Contoh, mungkin punya saudara di Jakarta gitu kan, mungkin niatnya melarisi atau mungkin minta tolong, Bude, minta tolong aku jual ini gitu, terus kirim ke Jakarta. Tapi teman-teman juga harus tahu produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, terus ada hewannya atau enggak gitu kan. Jadi harus tahu di situ. Jadi itu hati-hati ya kalau dropshipper. Tapi kalau di sini insya Allah akadnya tidak dia batil. Jadi teman-teman bisa jualan ini ya, nanti saya pasrahkan ke Bapak Ibu guru untuk menyiapkan ini, dan nggak harus satu ya, nggak harus satu. Misalnya ini harga jual 17.000, wah 17.000 nanti kamu udah susah. Nanti teman-teman bisa rebranding lagi, dipotong lagi, dijual 1.000-an isi 3 contoh gitu kan. Kan pas menu buka puasa 3 gitu. Jadi nanti teman-teman nanti saya buka bagaimana caranya jualan kurma ya, dan nanti bisa dipraktikkan ke produk-produk yang lain, nggak harus kurma. Yang tadi malam saya WA apa namanya itu adminnya SMK, tak suruh mintain produk kurma. Kalau nggak ada kurma, sarung atau apalah yang berhubungan dengan Al-Quran yang berhubungan dengan bulan puasa, karena ini momentum gitu. Jadi momentum yang lagi rame apa, kita ikut jualan. Nah di situ. Jadi ini contoh yang dijual tadi ATPP, amati tiru produk blog. Jadi teman-teman nggak usah mikir ini produknya seperti apa ya. Teman-teman kalau pengen untung banyak ya, teman-teman kalau pengen untung banyak lagi, misalnya nanti kolaknya berapa ya kan, teman-teman bisa mix susu kurma, ya kan? Nanti dikemas lagi botol. Jadi paling 1 botol butuh 3 kurma, tapi dijual 10.000. Tambah susu apa namanya itu, susu bukan susu ini ya, susu bendera ya. Jadi itu bukan susu tuh. Susu yang full cream itu, susu ini yang apa namanya, yang botolan itu loh, diamond atau apa itu. Di situ nanti bisa diolah di blender, terus nanti saripati kurmanya itu dihilangin, jadi cuma tinggal apa itu rasanya itu saja. Nah itu bisa dijual 10.000, 15.000 ya gitu. Jadi bisa untung lebih banyak itu sulit. Nah nanti ya nanti akhir bulan, insya Allah saya kesini akhir bulan puasa ini saya kesini lagi, saya tagih ya. Yang bisa jualan terbanyak ya, saya kasih 5 voucher buka puasa gratis di BP Kendal ya. Nanti bisa ngajak Mbak E, Ibu E atau Mas E atau mau 5 untuk 5 orang ya. Nanti saya kasih voucher gratis buka puasa di BP Kendal ya. Jadi sekali lagi ya, nanti ketika jualan, mohon maaf ya, bahwa ini mentang-mentang untung terus untungnya dipet atau gitu, enggak. Jadi transaksinya adalah adik-adik ya, sama pihak Bapak Ibu guru gitu. Nanti bukan sama saya. Kalau saya bawa produk kan nanti saru ya, jadi nanti minta tolong jualin ke saya ini gini kan, nanti kan kurang bagus nanti. Karena kemarin tadi malam saya minta Bapak Ibu guru itu kan, tak suruh nyiapin produk, dan ini ketemu kurma. Jualan kurma di bulan puasa itu sangat mudah. Nah, jadi ini contoh ini ya, contoh yang kedua. Jadi bagaimana kita menjual produk gitu kan, bisa meniru gitu. Nanti kita akan praktek jualan di ini. Ya, tapi sekali lagi ya, ini tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh ya. Dikerjakan secara sungguh-sungguh, dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan jujur. Jadi nggak bisa mentang-mentang keluarga bapak itu ada 16 gitu kan. Jadi bapaknya anak pertama, adiknya anak 15 atau gitu kan. Karena yang dulu kan masih banyak gitu. Nanti diminta itu, Pak D, Pak Le, bantuin lah ini jualan ini gitu. Kalau minta kayak gitu, efek itu cuma sekali. Kan yang mungkin tiap hari Pak D minta uang. Nanti begitu kalau suara sudah masuk, Allah mesti kalau udah ditutup gitu. Nanti bilang sama aneh, nak nyari bapak bilang aja nggak ono gitu. Akhirnya tahu gitu kan, tahu maksudnya apa gitu. Makanya itu juga ada. Jadi harga jual itu harga ini. Kalau harga belinya, nanti beli santri ke sana.
Oh iya. Nah, ini aja di misalnya jadi kalau bisa untungnya lebih berbeda. Misalnya satu pack ini untungnya tetap itu. Jadi yang lebih berapa nah, harga PIB-nya baru karena nanti ada di biar semangat sendiri kita bisa jual ini. Jadi kalau bisa ya teman-temannya jangan sana gitu, nanti kasih atau membayar sini tidak apa-apa. Iya, kalau dia ada kejual, biar tahu biar akan jelas. Nah ini ya tadi contoh bagaimana ketika kita nggak punya produk, ya, tapi kita masih bisa jualan, masih bisa meniru. Tapi ini tabungan nggak cukup buat melakukan riset itu. Jadi teh kota, teh kita kan harus buat lubang, buat ini, nggak harus seperti itu. Bisa nyari yang lebih simpel lagi. Dan nanti ya dalam jualannya, nanti ini praktek. Nanti teman-teman nggak boleh jualan langsung polosan seperti ini, ya. Kasih merek teman-teman sendiri. Misal mau dikasih nama yang sudah punya nama itu jadi juga yang sudah punya nama, namanya apa enggak? Temanmu. Jadi ini Mbak siapa namanya? Mbak Rini. Nah, ini Mbak Rini punya brand namanya Temanmu gitu kan. Jadi kurma temanmu gitu kan. Jadi nanti juga urutannya juga gini. Siap menemani ibadah puasa selama bulan Ramadan full gitu kan. Nanti juga ada hadis gitu kan. Jadi ini bukan jualan hadis ya. Jadi bukan jualan hadis atau ayat yang murah. Jadi kan keutamaan buka dan sahur memakai kurma, keutamaannya apa? Jadi jualannya di situ, jadi jelas di situ. Kan nggak mungkin cara buat kurma setiap hari memang boleh jadi kan. Jadi nanti mainnya di situ. Kenapa sih harus kurma? Apa sih manfaatnya kurma? Dan nanti tak bantu riset, ya. Tapi nanti di sini harus pakai namanya teman-teman. Nanti modal stiker brand artikel paling cuma 3.000. Di sini mungkin di Selecta ya, yang kalau di KWN atau yang lain ya terserah. Nanti teman-teman buat nama, ya kan. Ada spidol nggak? Ada spidol? Spidol. Jadi nanti teman-teman juga melakukan riset. Jadi ada yang jualan per box, yang per box itu isinya 9,5 kilo, gitu. Ada yang isinya segini, ada yang dipotong lagi, gitu kan. Ada yang dipotong lagi, mungkin langsung teks takjil gitu kan. Jadi 1.000 dapat 3 ya, contoh gitu. Jadi itu lebih mengenal. Jadi nanti teman-teman ya, teman-teman tapi teman-teman kita ya, apa tadi? Temanmu ya. Nah nanti bisa jadi kan, ini contoh nih kan. Nah nanti font importer ya, ini kan kurma. Temanmu. Nah, contoh gitu kan nanti ditempel di situ, itu kan, terus ada nomor WA-nya di sini, itu kan nanti. Jadi nggak polosan. Jadi kalau jualan polosan kayak gini, itu kan nanti teman-teman akan susah untuk jualan lagi. Jadi misalnya kita sudah makan kurma, sama-sama kurma, sama-sama kurmanya, tetapi ketika yang jual beda, rasanya juga beda, ya kan? Mas, aku selanggaran temanmu itu loh, kurma temanmu itu punya anak SMK. Tapi ketika sama-sama SMK, enggak ya, aku cocok ya, BKE gitu, BKE api nih, BKE api. Jadi contohnya gitu. Jadi yang produknya sama, yang jual beda, sensasinya berbeda ya. Contoh, sama-sama motor Honda, ya kan? Sama-sama motor Honda. Kenapa kalau beli Honda sama Mbak itu toh itu? Padahal sales Honda pakai. Sales Honda itu banyak banget itu. Karena apa? Karena sudah ada kedekatan emosional itu. Enggak lah, sama ini aja. Soalnya kemarin ketika motor saya rusak, Mbaknya itu membantu menggaransikan. Ketika motor saya rusak, Mbak itu bisa gampang dihubungi untuk memanggil teknisi, contoh gitu. Nah
seperti ini nanti seperti itu. Jadi makanya itu penting ya. Jadi seperti ini. Nanti namanya terserah. Yang jelas harus matching gitu kan. Berarti jualan kurma, namanya kalau kayak teman-teman masih oke lah. Berarti masih ada hubungannya gitu. Jadi siap menemani buka puasa gitu. Jadi kalau yang berbuka dengan yang manis-manis itu nggak sahih. Itu nggak sahih dalilnya. Ya kalau berbuka dengan kurma itu sahih dalilnya. Nanti saya bantu risetnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan seperti ini? Jadi ketika ini punya 100 dus, ya 100 pack ini diambil satu semua, itu nanti bisa jadi 5 pack lagi. Kalau kan berarti nambah 5 pack, itu kan curang, mengurangi timbangan. Ketika ngomong kita ini 250 gram, ya isinya juga harus gitu. Ketika ini sekilo, isinya juga harus gitu. Jadi jangan sampai tidak jujur. Ya, lihat dari sebelah sini ya, itu adalah sebab di situ. Jadi kita namanya dengan fundamental brain. Ya, jadi ini saya kasih analoginya seperti ini. Ada orang yang ketika minum dingin rasanya ngilu, sakit gitu kan atau gini. Terus ada nih pengusaha itu. Nah, teman-temanku ketika saya ajakin kondangan kok pada ngilu ya. Bagaimana kalau saya menciptakan produk yang mengatasi masalah itu? Akhirnya bentuk Sensodyne. Ini contoh ya. Saya nggak tahu prosesnya Ina, tapi ini contoh aja. Di situ. Ini kan sebab dia. Ini sebab teman-teman saya banyak yang sakit ngilu ya. Ketika minum dingin ngilu, minum panas ngilu gitu. Jadi kayak tersisa gitu loh. Jadi makan enak-enak tuh mereka malah nggak doyan gitu kan, kasihan gitu. Niatnya ingin menolong. Saya menciptakan produk untuk membantu mereka, untuk membantu teman-teman saya supaya bisa makan enak lagi. Ya ini contoh. Ya. Terus setelah itu apa? Jelas ya di sana ya. Terus yang berikutnya adalah yang dilakukan adalah promosi gitu. Yang dilakukan di sini adalah promosi gitu kan. Jadi promosinya contoh ya, promosinya itu. Anda sakit ngilu pakai Sensodyne langsung sembuh gitu. Ya kan? Contoh tadi soman ya. Ada testimoni gitu kan, otomatis ini promosinya. Ketika teman-teman punya sakit ngilu ya, teman-teman punya permasalahan di gigi ngilu ya. Ketika ada promosi nih, pakai Sensodyne dalam beberapa hari penyakit ngilu Anda sembuh gitu. Mau tidak mau kan Anda mencoba itu. Tak coba deh lah gitu. Harganya cuma petong ini gitu. Saya tak nyoba. Akhirnya Pak nyoba gitu. Ya. Setelah proses mencoba di sini ya kan. Nah di sini di sebelah sini ini adalah apa namanya akibat. Setelah teman-teman promosi ya kan, akibatnya apa? Akibatnya apa namanya tuh muncul persepsi. Wah ini cocok nih. Cocok buat bapak saya contoh. Cocok buat saya, cocok buat adik saya, cocok buat mbak saya, contoh gitu kan. Jadi nanti salah satu ini. Oh ini cocok nih. Apa yang ketika ada iklan seperti itu kan kayak tadi misal setelah minum ini ya kan kaki saya sembuh lagi gitu kan. Otomatis kan bapak saya itu udah setahun lebih gak kerja ya gara-gara gak bisa jalan gitu. Ini kok ada obat yang di radio tapi kok kelihatannya manjur gitu, harganya murah gitu. Apa yang ketika ada promosi seperti itu, apa yang terjadi? Kan memang mencoba itu, ya iseng-iseng mencoba dan mencobalah beli. Gitu. Nah setelah beli itu kan, setelah beli dan real ya, terbukti di situ, terbukti ketika minum atau pakai ini itu sembuh gitu. Iya ya, sembuh. Ketika saya minum es yang dingin-dingin itu kan, itu kok sudah mulai berkurang ya. Akhirnya menjadi langganan gitu kan, seperti itu. Tapi ketika pakai gitu kan, sudah pakai, tapi kok nggak ada perkembangan ya, sama saja ya gitu. Nah itu nanti kan yang bahaya gitu. Jadi kita cuma jualan di hari itu juga ya, di situ. Jadi nanti ketika kurma gitu kan, gitu kan, karena sebab di sini kita mesti bulan puasa gitu kan, bulan puasa dan teman-teman dituntut untuk jualan ya. Untuk jualan, jadi kan itu sebab dari sebab kan. Bagaimana teman-teman bisa jualan kurma di sini, ya? Setelah jualan kurma sudah ada produknya kurma,
Oh iya. Ya. Oke, siap. Jadi ini 2060 ya. Ya siap. Siap. Jadi ini untuk 2000 ya. Ini 6000. Ya siap. Berarti ini ya Pak, berarti ini kan tinggal 55 kan tadi. Ini kalau udah jauh gitu ya berarti ya. Kan tinggal ya ambil. Oh berarti 4000. Oh berarti 15.000 ya. Kan dari di sana kan berarti 13.000 biayanya. Iya. Siap. Ya, jadi setelah ada program rumah, ya, setelah ada program rumah, ya, nanti teman-teman melakukan komunikasi, ya. Jadi ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, tak buka ini, jadi teman-teman supaya bisa langsung praktek. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, gitu kan. Jadi salah satu manfaat kurma, gitu kan, jadi sumber energi, gitu kan. Saat berpuasa, nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh beraktivitas akan berkurang karena tidak ada asupan makanan sepanjang hari, gitu kan. Jadi menjadi sumber energi. Jadi ketika makan kurma, ya, ketika sahur makan kurma, itu tubuh kita lebih kuat dibanding orang-orang yang tidak makan kurma, kayak gitu. Terus memperlancar pencernaan, ya kan? Manfaat makan kurma saat buka puasa yaitu bisa melancarkan pencernaan. Jadi ketika kita sehari kosong gitu kan, kadang kita makan apapun ya, apapun dimakan ya, jadi kayak slab gitu ya, jadi pengen kolak beli kolak, pengen jamu beli jamu, di jalan ada ini beli, akhirnya beli semua gitu kan. Akhirnya apa biasanya? Pagi sakit perut gitu kan. Jadi ketika makan kurma gitu kan, nanti lebih melancarkan pencernaan gitu. Jadi ini contoh, nanti harus bisa menjelaskan di situ. Nanti teman-teman bisa lihat dari contoh aja di sini. Terus saya kasih contoh lagi tentang hadisnya. Ya ini ya, ini Sahih Al-Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Kalau ini jenisnya kurma ajwa. Ya kan tahu itu kan? Jadi cuma harus tahu nih. Nanti tanya ini kurma jenis apa. Gitu. Terus kurma buka apa? Ya ini yang sering dipakai nantinya. Ya. Jadi ini jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, ya, jadi bisa juga sama sahur ya, maka berbukalah dengan kurma, ya. Jadi ini lebih aman, tidak menyebutin ini apa namanya itu jenis kurmanya, kan kayak mangga banyak banget tuh, ada mangga aromanis, mangga madu, mangga mana lagi dan lain-lain, ya kan. Jadi kurma juga sama, kurma jenisnya banyak. Nah, hadis yang ini menceritakan tentang hadis yang umum gitu. Jadi jika seorang kalian berbuka puasa gitu, atau bersahur, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak didapati kurma, maka berbuka dengan air putih, karena air putih itu mensucikan. Jadi kan anjuran Nabi ketika kita berpuasa, kita sudah dapat puasa, sudah dapat pahala. Ditambah ketika kita melaksanakan sunnah, ya ini sunnah ya. Nah, kita dapat pahala lagi double itu. Jadi yang adik-adik yang ceritakan itu. Jadi ngasih edukasi. Jadi tidak sampai rumah ditulisin di depan kasih tulisin kayak adik tadi pakai krayon, adik pinjam krayon tadi. Ada yang jualan es krim nanas pakai krayon itu sukses gitu. Nanti kamu jangan langsung niru ya, kayak krayon adik jualan rumah gitu. Jadi didesain yang bagus, pakai banner gitu kan. Jadi ya latihan investasi. Paling modal 50.000 lah. Cetak banner, terus buat logo, stiker dan lain-lain kan, paling ya 30.000 cukup lah untuk modal itu. Ya di situ. Jadi nanti teman-teman, jadi silakan nanti buat ini, dikasih nama brand sendiri. Packagingnya nggak harus seperti ini, ya bisa dikemasin bungkus lain, bungkus yang bervariasi kayak gitu. Terus hadis lain ya, supaya ini nanti teman-teman ini ya silakan melakukan riset ya, melakukan riset untuk ini, melakukan riset ya, seperti itu.
sini ya. Jadi tadi contoh bagaimana kita melakukan riset gitu kan. Jadi nanti bisa tengok kanan kiri, bisa temui takbir masjid, ya. Pak, nak tugas kuno terbukti Pak, gitu. Pakai bidang kelomawon kayak gitu. Jadi di sini sebab, jadi setelah mengonsumsi ternyata terbukti gitu kan. Ternyata terbukti di sini sembuh gitu kan. Jadi ternyata terbukti nih ketika makan kurma, biasanya kalau pagi nanti sakit perut, setelah makan kurma terbukti gitu kan. Karena yang ngomong bukan kita ya, bukan saya gitu. Itu hadis ya, ada hadisnya di situ. Nah, setelah produknya laku itu kan akibat tuh. Jadi ketika kita menyadar kan sebab nih, sebab produk laku itu kan akibat. Jadi sebab dan akibat. Nah, sebab yang lain di sini adalah berarti ketika saya butuh kurma, saya mau beli mbak ini aja gitu. Ini bapak anak, biasanya kalau di desa itu kan anaknya Pak Sopo gitu kan, jadi oh beli nak tuh kurma nih anak Pak Ibu gitu. Kayak gitu. Apalagi sudah terbiasa orangnya jujur, berarti anak baik-baik gitu kan. Itu biasanya jualnya lebih mudah. Tapi kalau di rumah apa namanya bedik. Jadi apa yang kita dapat hari ini semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Kan? Jadi salah satu ayat kan semua di antara kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya gitu kan, besok. Jadi ketika kita punya mobil ini kan, ketika kita punya mobil itu bisa kira-kira nih bisa melewati jembatan Siratul Mustaqim nggak itu? Kalau dalam Ustaz ceritakan satu rambut dibelah menjadi 7, kita lewat di situ gitu. Ternyata mobil itu bisa gitu. Mobil bisa dipakai untuk melewati di situ. Mobil yang dipakai untuk pengajian, nganterin ibunya pengajian, gitu kan? Nganterin ibunya ke pasar, nganterin tetangganya yang sakit, gitu kan? Kita nyebrang juga bisa pakai sapi, gitu. Dengan kurban sapi yang kita kurbankan. Gitu. Jadi kalau ketika musim kurban, gitu kan, jangan buat candaan. Saya tahun ini sudah kurban perasaan, gitu kan. Jadi jangan buat candaan yang seperti itu. Jadi itu nanti walaupun kita belum bisa kurban, tapi kita punya niat, kita punya azam. Suatu hari nanti saya akan kurban atas nama bapak saya. Suatu hari nanti saya akan kurban atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Seperti itu. Ya, seperti yang kemarin juga sudah saya jelasin kan, semua amalan terputus kecuali 3 perkara. Gitu. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Jadi adik-adik gitu kan, ada di sini gitu kan, ketika nanti bapak ibu di rumah sudah tidak ada gitu kan, adik-adik sudah pasti bisa mendoakan mereka. Sedekah jariyatin, sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah atas nama orang tua kita. Dan itu kan mengalir pahalanya ke sana, menggugurkan dosa-dosa orang tua kita di masa lalu, ya, seperti itu. Yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi ketika nanti adik-adik sudah menjadi pengusaha sukses, jangan pelit ilmu gitu. Wah nanti kalau ilmu bisnis saya buka, saya beberkan kepada semua orang. Nanti kalau saya malah disayangi gimana gitu. Nanti kalau bisnis saya ditiru mereka gimana. Nanti kalau bisnis saya gitu. Itu nanti kemana ya menjadi mister ya tapi. Kamu tuh bisa sukses. Ya tapi kan saya gitu. Banyak alasan. Itu. Jadi ketika melihat seseorang nih misal nanti ketika sudah lulus ya, ada teman yang dulunya di sini pendiam, nggak berani bicara, tiba-tiba kok jadi pengusaha yang sukses, berani bicara di depan gitu. Ternyata jadi bupati atau itu, ya kan? Itu mungkin amalan-amalan dari orang tuanya, didoakan orang tuanya. Jadi ya dia bisa sukses, tapi kan dia anaknya pejabat gitu. Tapi kan kenalannya dia banyak, tapi kan ya kayak gitu. Jadi selalu BIJ ya, selalu cari alasan. Jadi ketika melihat sesuatu, jangan lihat dari sisi menurut pandangan kita. Jadi misalnya kayak tadi nih, ada anak-anak yang jualan es krim nggak punya, ya wajar aja dia sukses, karena kan dia memang anaknya orang nggak punya. Makanya adik itu harus bekerja sungguh-sungguh supaya bisa membantu orang tuanya. Ya. Jadi kalau melihat orang yang sukses tapi dari kalangan orang kaya, bilangnya seperti itu, ya wajar saja dia kaya. Tapi kalau melihat dari orang yang nggak punya tapi sukses, bilangnya gitu, ya wajar lah dia anaknya orang nggak punya, makanya dia harus sungguh-sungguh untuk membantu orang tuanya. Kalau saya kan, nah berarti kayak gitu. Jadi selalu melihat dari kacamata, kalau bahasa ini kacamata lalat. Ya, kalau lalat ya, ketika kita pakai kacamata lalat, apapun yang kita lihat, ya kan, akan
akan jadi jelek gitu. Pernah nggak lihat lalat itu mencrotnya cuma ada di kue? Pernah lihat nggak? Mungkin ya kue mencrot, comberan mencrot ya, kotoran-kotoran itu dia akan meninggal. Lihat harus dengan kacamata madu. Pernah nggak madu ya, tawon ngebak sigapnya di tempat-tempat sembarangan? Nggak pernah. Nanti disaring bunga, ya kan? Tempat-tempat manis. Ya. Sama-sama lalat juga sebenarnya bisa melakukan seperti itu, tapi lalat nggak mau. Nah, makanya teman-teman harus melihat segala sesuatu dengan kacamata lebar. Jadi ini sebenarnya lihat temannya itu, lihat temannya ketika ini setiap dilihat itu ada kejelekannya. Wow, dia ini aneh orang nggak pernah bantu orang puasa tempo, itu menjadi bahan gitu. Jadi poso-poso lapar gibah di sana kan. Jadi cuma dapat pahala puasa nggak dapat, sudah habis baru gibah. Dan juga teman-teman ketika ada orang-orang yang di band kita, ya doakan saja. Jadi ketika ketemu didoakan saja, saya doakan mudah-mudahan pahala puasamu tidak berkurang. Jadi kita harus melihat dari kacamata lebar. Kalau yang tadi video yang pertama tadi orang tuanya kan tidak pernah membantu ya. Jadi ketika anaknya diberikan es krim, akan tetapi orang tuanya tidak langsung membantu, ikut making, ikut jualin. Orang tuanya tidak membantu seperti itu. Orang tuanya selalu coba lihat orang-orang yang jual di pasar, apa yang mereka lakukan. Nah, cuma seperti itu. Jadi sama halnya dengan gajah. Ya, gajah mungkin teman-teman akan tahu kekuatan gajah. Ya, gajah untuk gulingin sebuah truk mungkin sangat mudah, ya kan? Untuk menginjak kursi ini langsung diinjak rusak itu sangat mudah. Percaya? Ya. Tetapi karena mindsetnya gajah adalah mindset kecil, ya, gajah ditarik ini ya, diikat dalam satu ini patok, gajahnya nggak mungkin bisa lari. Sama kayak sapi ya, sapi ketika diikat di mana gitu. Semisal sapi itu punya pikir kayak saya, kan tinggal diginiin dan lepas, ya. Tapi mereka nggak punya mindset di situ. Sama juga halnya dengan gajah. Ketika gajah diikat gitu kan, tapi ketika di sirkus ya, gajah suruh apapun kan bisa tuh, sampai mandi gula sampai ini kan bisa melakukannya. Tapi ketika keluar dari situ, gajah ya kembali ke habitat gajah. Ketika ditancap ya dia, padahal patok gitu kan, tapi dia seperti itu. Jadi yang sering saya buat contoh itu gajah sama ini ulat sebelum menjadi kupu-kupu kepompong ya. Ya, jadi kepompong ya. Kepompong ketika teman-teman membantu bukain kepompong. Jadi kepompong ketika mau keluar jadi kupu-kupu kan agak kasihan ya. Mungkin nggak bisa keluar, nggak bisa ini kan, jadi kan. Tetapi ketika teman-teman karena saking baiknya, saya bantuin lah kupu-kupu untuk keluar supaya saya dapat pahala ya. Dibantuin keluar. Tapi begitu keluar, kupu-kupunya nggak kuat. Mungkin mudah mati, mungkin mudah ini ya. Seperti itu. Jadi itu proses. Jadi proses-proses kegagalan, proses-proses baik itu yang akan menguatkan teman-teman, mengkokohkan teman-teman gitu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat di kemudian hari. Seperti itu. Jadi tugasnya simple. Jadi ini ya, nanti teman-teman, nanti teknisnya silakan, nanti biar Bapak Ibu yang koordinasi kepada teman-teman ya. Ini nanti teman-teman tugasnya adalah jualan ini. Gitu. Jadi nanti teknisnya diatur ya Pak, untuk ini atau mau gimana ya? Masih nunggu tenda. Oh Ji, nanti mau dibawain semua kan gak kenal tadinya kan, nggak mungkin dibawa kabur. Tapi ketika bawa kurma jangan dibawa kabur ya, nanti terus setelah itu nggak sekolah lagi di sini gitu. Jadi insya Allah kalau ada lebih ini sih gitu. Jadi apa namanya itu? Ini murni transaksi antara adik-adik dengan pihak Enamat, jadi bukan lewat saya. Jadi semua keuntungan bukan masuk ke saya. Jadi
Jadi nanti keuntungan langsung ke adik sendiri gitu kan. Nanti berapapun jangan lihat keuntungannya. Nanti ketika ada yang jual nih dalam seminggu itu kan jualan ini bisa 100 packs ya, 100 giliran gitu. Nah mungkin nanti teman-teman bisa mencoba sendiri gitu. Cobalah iseng-iseng tak beli 1 dus sendiri, nah, mungkin harganya lebih murah, nanti kita pack sendiri kayak itu contoh. Itu contohnya seperti itu. Jadi bukan bermaksud untuk menyaingi ya, bukan bermaksud untuk menyaingi endapan, tapi itu mungkin ketika sudah tahu ilmunya gitu kan, nanti bisa melakukan seperti itu. Atau sinergi kolaborasi juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi saya harap nanti ketika melaksanakan tugas ya, itu nanti sebisa mungkin jujur ya. Saya ingat lagi karena nanti kembali kepada teman-teman. Teman-teman bisa melakukan kecurangan di luar sana. Nah, misal semua dibeli orang tuanya, terus orang tuanya nggak dimakan sendiri kan banyak, terus disuruh masukin di masjid. Itu boleh, tapi kan itu nggak murni jualannya maksudnya. Kalau mau seperti itu ya misal belinya 100 packs untuk donasi ke masjid, yang 100 packs harus dijual. Jadi bisa jual 200 packs kayak gitu. Jadi harus jujur ya. Jadi itu nanti kembali kepada teman-teman. Ada yang sudah pernah jualan produk selama ini? Ada yang sudah? Berarti masih suci semua ya, belum pernah jualan ya? Atau transaksi apapun itu, jualan apa itu belum pernah ya? Nah, berarti hari ini teman-teman sudah resmi menjadi entrepreneur ya. Jadi entrepreneur itu mudah. Jadi syarat untuk menjadi seorang CEO ya, seorang direktur perusahaan itu syaratnya cuma kita modal 20.000. Juga bisa, tinggal kita kartu nama aja, kartu nama atas nama Sarif gitu kan, direktur gitu kan, selesai kita dari direktur, tinggal kasih kartu nama, ini kartu nama saya, nih ya, gitu. Ini saya direkturnya dari temanmu, kurma temanmu, gitu. Ya, cuma modal 20.000 kita jadi direktur di perusahaan gitu. Tapi kalau skalanya kecil, gitu. Karyawannya berapa? 1. Yang mana? Saya sendiri. Nah, jadi ini ada 2 produk ya, ada 2 produk, ini yang modal yang besar, ini yang modal yang kecil ya. Ada yang modal jurusan juga. Nah, nanti silakan nanti koordinasi sama Bapak Ibu guru di sini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jelas? Yang belum melaksanakan tugas Pak Tujuan. Yang belum melaksanakan tugas, yang kemarin nama atau kendalanya apa kendalanya? Kira-kira kendalanya apa? Hah? Apa? Kendalanya apa? Coba. Ayo, kita marahin. Kita belajar bareng. Banyak belum tadi ya? Kendalanya apa? Kendalanya belum kasih nama apa? Bingungnya kenapa? Jadi gini nih ya. Ini juga salah satu tingkatan ya. Ketika kita ngasih nama itu kan terserah ya. Itu aja susah ya, apalagi nanti ketika kita terjun di dunia real ya. Ketika kita dikasih jabatan yang lebih besar ya. Nanti akan susah lagi, akan bingung lagi. Jadi ini produknya kurma atau saya beli apa ya. Jadi ini produk. Ya ini produk. Kan di produk sini ada nama nih, harus ada nama nih. Nah, teman-teman buat nama itu bebas. Tadi sekali lagi saya sampaikan bebas. Mau kasih nama apa? Baterai ABC tahu ya? Kasih nama cuma ABC coba. Kok ada itu juga bisa gitu, ya kan? Pernah dengar ya? Sirup ABC, ya kan? Kurang gawean gitu. Jadi cuma ada produk yang namanya gini toh, ABC gitu. Ini adik kita TK itu suruh balik juga bisa gitu. Terus apakah nggak laku? Zaman dulu waktu belum ada era modernisasi saat ini kan, baterai ABC sangat keras ya, bah kita buat center, buat radio ya, buat apapun ya, itu bisa laku. Saat ini baterai ABC memang sudah mulai tergerus ya, paling yang masih dipakai untuk pakai baterai ABC itu cuma jam dinding ya, jam dinding pun jam dinding yang kuno, yang kalau jam digital sudah pakai baterai jam yang bulat gitu ya. Jadi ini ada nama di sini, nama itu bebas, yang penting match dengan produknya. Semisal produknya adalah produk untuk wanita, ya namanya pakai nama wanita, jangan pakai nama Tejo ya kan. Kalau ketika ngomong Tejo, saya identik dengan kubis di Tejo itu contoh gitu kan. Jadi apa Zahrini atau Sahrini atau apa gitu ya, itu lebih match di situ ya.
Jadi entah ada artinya atau enggak atau tidak ada itu terserah gitu. Contoh nih produknya ABC gitu kan. Ya. ABC itu sebenarnya ada singkatannya gitu. Tapi yang tahu kita, contohnya A gitu kan. Akhlakul karimah gitu kan, contoh kan. Tapi yang kita tahu, jadi ketika dalam bisnis kita harus menjunjung tinggi akhlakul karimah. Jangan sampai sikut kanan, sikut kiri, itu kan. Jangan sampai tendang kanan, tendang kiri mencuri dan lain-lain. Gitu. Kita harus punya akhlakul karimah. Jadi itu nilai-nilai budaya yang ada di perusahaan kita. Yang B itu kan berbudi pekerti luhur gitu, contoh gitu kan. Terus C gitu, cinta kasih sama manusia gitu kan, contoh gitu. Jadi terserah gitu. Tapi kan nggak perlu ditulis di sini kan. Jadi mungkin juga ada singkatannya yang punya ABC dulu gitu. Tapi yang tahu yo yang buat. Tapi nggak perlu dijelaskan di situ. Jadi kan B apalagi C apalagi di sini kan cinta kasih ya. Cinta kasih sama manusia, saling menyayangi. Makanya ketika saling menyayangi, ketika kita jual produk kan nggak punya produk yang berbahaya nih, mengandung formalin gitu kan, pakai daging bakso, pakai daging tikus atau gitu kan. Jadi kan ketika sudah diolah nggak kelihatan tikusnya gitu kan. Contoh kayak gitu. Jadi ketika kita sudah cinta kasih sama manusia, berarti jual produknya yang baik-baik gitu. Yang seperti itu. Ada yang masih bingung tentang ngasih nama? Mas sudah kasih nama semua? Coba ini. Mas sudah kasih nama untuk brandnya? Yang pakai kacamata juga sudah kasih nama? Belum. Masih juga belum. Yang belum ini tracker ini tulisan saya guru tetap ya, saya hukum semua di sana sampai jam pulang. Karena saya bukan guru tetap ya, jadi apa namanya itu saya nggak punya wewenang di situ. Ya jadi gini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sesuatu gitu kan, langsung segera lakukan. Karena ketika menunda, meremehkan. Jadi gini, salah satu kenapa banyak orang pintar di luar sana, ya, banyak orang pintar di luar sana yang menjadi anggota dewan, yang menjadi pejabat-pejabat tinggi, mereka masih tetap korupsi, ya, karena ilmunya nggak bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu tentang kejujuran, mereka mungkin Allah monoto yo setia, nah gitu. Allah monoto yo itu. Jadi itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi salah satu itu ada adab. Jadi makanya ke anak saya itu sekolahnya di Kutab. Jadi Kutab itu nggak ada ijazahnya, nggak dapat ijazah resmi seperti ya teman-teman. Yang diajarkan di Kutab yang pertama kali tentang adab. Ya adab dulu baru ilmu. Ketika punya ilmu tapi nggak punya adab, jadi bohong pintar kelas, mana guru nih, pintar. Kan kalau pintar kelas nggak punya adab itu. Guru itu ketika mensabda, boleh nanti apa plus gitu, gitu, itu contohnya seperti itu. Jadi walaupun sepintar apapun di kelas, ketika teman-teman nggak punya adab juga percuma. Gitu. Kita adab sama guru, sama teman, sama orang tua, gitu. Jadi harus punya adab. Jadi kalau di Jawa kan bismillah dan sewu. Jadi kalau orang paling pintar ketika masuk apapun bisa kasih 100 kan. Saya naik jalan di atas meja. Gitu. Gak mau bagus pintar karena kan kalau di zaman dulu saya ketika duduk di meja kursi guru itu nggak boleh maju nggak kepala gitu, duduk di sini nggak berani, ini nggak berani waktu itu saking menjaga adabnya gitu. Nah makanya ya ini tolong dikerjakan ya, nanti ketika nggak dikerjakan banyak mau izin ya, saya ambil tak kasih punishment ya, kasih hukuman gitu. Karena tugasnya sangat simpel. Apa yang susah coba kan sering ini kan cuma nama gitu kan, pakai nama pribadi terserah. Ini contoh simpel banget nih ya. Ini contohnya ABC, toko buah ABC ya ono gitu. Ini contoh itu. Jadi yang susah memberi nama gitu kan, itu nanti bisa dipastikan soal-soal yang lebih sulit ya, soal ujian yang lebih sulit otomatis nggak bisa. Soal yang mudah sih nggak bisa. Ya misal nih mau dikasih nama apa namanya itu apapun ya, al ataupun marjan ya. Karena kalau marjan kan berarti kayak ini ya, kayak juru kunci Gunung Selamat. Tapi ada sirup marjan, ya kan laris, bisa
Bisa ditanyakan di sini ya, siapa yang belum pernah minum sirup marjan? Bisa dikatakan semua pernah itu, ya kan? Karena kalau marjan berarti identik dengan Gunung Slamet ya, Gunung Merapi ya, juru kunci Gunung Merapi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi nama terserah, yang penting teman-teman tahu maksudnya, tahu artinya. Kalau nggak ada artinya bisa diartikan sendiri gitu kan. Terus ada rokok, jualan rokok cuma gini toh, 2, 3, 4. Ya kan? Ya, setiap bapak itu rokok, nanti pernah dengar dari kayaknya 2, 3, 4. Ini maksudnya piye kok dekat 1, 2, 3. Anu rokok 5, 7 gitu. Ini nggak jualan rokok ya, jadi contohnya gitu. Jadi mapan 5, 8 gitu kan. Jadi 5, 8 gitu, mapan gitu, contohnya gitu kan. Jadi terserah gitu. Kenapa kok saya pakai 5, 8? Ya, karena 5 itu apa namanya tuh bulan lahir saya gitu kan. Ini bulan lahir istri saya, contoh kayak gitu kan. Jadi kenapa saya pakai ini kan? Yang penting itu kita yakin di situ. Terus nanti soal yang lain itu terserah, gitu. Jadi sangat mudah di situ. Jadi sebenarnya nggak ada sulitnya sebenarnya. Apalagi cuma ngasih nama, ngasih nama aja. Lalu nanti anak yang lahir terus kasih nama biasa, lali. Jadi ketika contoh gini, kenapa itu nama penting ya? Kenapa nama penting? Misalnya saya punya anak, saya kerja luar kota lupa nggak pulang gitu, lupa nggak kasih nama anak saya gitu. Terus tetangga saya manggilnya namanya siapa? Anaknya Pak Sarif gitu, berarti gitu kan? Terus gede, anaknya Pak Sarif gitu. Akhirnya gitu tuh. Jadi neng aktor nanti namanya gini, anaknya Pak Sarif gitu. Nama di KTP jadi kayak gini ya. Kenapa? Karena kesalahan orang tua itu gak kasih nama gitu. Ya kan otomatis ketika suruh daftar kan suruh registrasi tuh. Ya saya namanya siapa? Namanya Pak Sarif gitu kan. Atau gitu KTP gitu gitu kan. Kesalahan siapa? Kesalahan orang tuanya. Sampai lupa gak kasih nama. Contoh kayak gitu kan. Akhirnya siapa orang tuanya? Nah kalau masih gini masih penting kan. Misal bapak itu anak Sidem gitu kan, malah bayar lagi gitu kan. Kalau bayar lagi gitu kan. Kenapa? Terserah orang mau ngasih nama apa gitu. Kalau manggil ngasih nama saya masih penting kan. Sidem gitu kan. Loh kalau saya Sidem, ya bapak Idem gitu kan. Jadi namanya siapa? Sidem gitu. Sidem gitu kan malah bahaya gitu. Makanya itu penting ya. Penting nama untuk brand kita. Jadi tidak harus ada artinya, yang jelas teman-teman tahu maksudnya. Teman-teman bisa kasih arti sendiri, seperti itu. Ada apa namanya? Contoh lain ya, Honda. Honda itu diambil dari nama orangnya. Terus McDonald, ya, McDonald. McDonald itu diambil dari nama orangnya. Banyak nama-nama yang dari orangnya. Contoh lagi apa namanya itu? Rocket Chicken gitu. Contoh ya Rocket Chicken. Itu kan cuma roket. Kenapa judul ayam kok kan cuma lambangnya gini tuh? Ya gini tuh ya, Rocket Chicken gitu. Ada yang sudah pernah makan di Rocket Chicken? Belum pernah? Jadi lambangnya cuma gini tuh, Rocket Chicken. Kenapa sih kok harus pakai nama Rocket Chicken? Supaya bisnis saya bisa meroket gitu kan. Kan sudah tahu maksud tujuannya gitu. Terus saya mau pakai nama apa ya? Atau mau pakai roket kurma gitu. Kalau mau cocok juga apa pakai aja. Tapi kan harus matching ya. Berarti kurma berarti identik dengan Islami, dengan ini berarti jangan sampai pakai namanya aneh-aneh gitu. Kurma ABC. Boleh juga sih kalau mau pakai ABC gitu. Hanya ahlu kalimah B-nya ya kan, nanti bisa diartikan sendiri situ. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti ini bukan maksud mengancam ya. Jadi ketika nggak melaksanakan tugas akan dikasih hukuman. Yang menghukum tangan jabatan saya. Nanti saya tidak tahu bapak ibu guru wali kelasnya yang suruh menghukum di situ. Ada yang ditanyakan mengenai nama? Kesulitan memberi nama apa lagi? Ada lagi? Paham ya? Paham atau gas? Jadi kalau paham berarti ini ya harus bisa kasih nama. Dikasih nama apa Brenda? Itu nama apa Brenda? Belum. Masya Allah. Coba yang sudah terjadi loh, yang sudah kami ingin tahu, yang sudah ada namanya terjadi.
Iya sudah. Belum ada. Yang sudah? Mbaknya sudah? Sudah dikasih nama? Sudah? Nama siapa? Dikasih nama apa? Hah? Dikasih nama apa ini? Yang mana? Ciao kebab ya? Apa? Klau kebab. Klau kebab. Ini apa? Namanya apa? Oh, Vero creamy ya. Nggak masalah, yang penting apa? Yang penting tahu maksud dan tujuannya aja. Jadi nggak harus susah-susah gitu. Nggak bisa nulis, nggak mau mikir, tulisnya 1 2 3 gitu. Ya kan ada kafe itu 1 2 3 yang kalau ada ini. Nah, kan itu mungkin orangnya sama di kelas kayak teman-teman semua itu. Ketika kasih tugas nggak mau ngerjain, nggak mau mikir gitu. Tulisnya 1 2 3 lah gitu. Ya tadi ada juga ABC gitu, ABC juga banyak dipakai. Jadi nggak harus ada syukur-syukur ada, kalau nama kan ada doa ya. Syukur-syukur nama itu ada mengandung doa di situ. Jadi kalau Syarif gitu, kenapa orang tua kasih nama Syarif supaya anaknya itu menjadi orang yang mulia atau kayak gitu kan. Jadi kenapa sih usaha saya dikasih nama ini gitu? Kenapa usahanya dikasih nama Fes gitu kan? Ya kan supaya lebih cepat gitu. Walaupun Fes itu bukan dari bahasa Arab sebenarnya, itu bukan dari bahasa Inggris. Saya ambil Fes itu dari kata bahasa Arab, Fastabul Khairat. Karena kemarin ada beberapa ini akhirnya berubah menjadi Fes. Jadi harus sebetulnya Fas, bukan Fes. Cuma kalau bahasa Inggris Fes gitu. Seperti itu. Ya, jadi nanti 2 minggu lagi, insya Allah saya akan kesini lagi, ya, akan mengecek semua tugas yang ada dilakukan semua. Salah satu dan diantaranya adalah ketika sudah punya nama, punya positioning, ya, nanti membuat positioning juga sama gitu. Jadi kenapa sih orang-orang harus beli di rumah saya gitu kan? Jadi kemarin ya buat positioning kan antara 10, 5, 3, 1. Ya, kenapa sih orang-orang harus beli ke rumah saya gitu kan? 10 kan? 10-nya apa gitu? Karena apa namanya itu saya bisa delivery, free delivery contoh gitu kan? Apalagi bayarnya bisa diutang 1 tahun gitu contoh itu. Contoh kan terserah gitu kan. Terus apa lagi gitu kan? Apa namanya itu gratis foto sama saya gitu. Contoh gitu. Nanti 10 di situ siapa saja gitu kan. Dari 10 dijadikan 5. Apa sih 5 kelebihan di produk kita ya? Isi di sini. Jadi dari sini masukkan ke sini ya. Dari sini masukkan ke sini, dari sini masukkan ke sini gitu. Kemarin sudah saya kasih contoh ya. Dan kemarin juga teman-teman sudah melakukannya di situ. Jadi supaya clear ya. Jadi di sini USB, jadi masuk di USB dulu. USB, setelah itu positioning. Setelah itu positioning di situ. Jadi jelas. Kenapa bisa muncul lem mineral gitu kan? Ada manis-manisnya. Jadi mereka juga melakukan riset. Kenapa sih ini terus akhirnya jadinya di situ. Kenapa ada apa namanya itu? Merek ini, tagline-nya ini gitu. Kalau Yamaha itu kan terdepan gitu kan, jadi di situ. Jadi bisa pakai kata terdepan, terus termurah atau apa nanti disesuaikan dengan produknya teman-teman di situ. Ini mau tahap pelatihan ya. Ketika nanti teman-teman sudah terjun dalam dunia sesungguhnya ya, sudah orang tua sudah lepas, sekarang sudah besar, kan nggak mungkin nih seumuran dengan saya masih minta uang saku Pak gitu kan nggak mungkin kan, malah nanti dimarahin gitu kan, gede gitu kan nggak mungkin. Saat ini ya orang masih sudah gede-gede gitu, tapi minta uang orang tua masih pantas gitu. Pak minta uang 5.000 Pak buat beli bensin gitu, itu masih pantas. Tapi ketika sudah lulus SMA, sudah nggak kuliah ya, maka itu mau minta uang saku kan saru ya. Mungkin sekali 2 kali orang tua masih sabar, tapi kalau tiap hari kayak gitu, gue lele tak sebelah no, ya kan? Bisa dodol sapi ya, kok iseng ini kayak gitu. Jadi jangan menjadi beban ke depan di orang tua kita di situ. Ya, jadi ini ya, jadi tadi buat nama, terus positioning. Yang pertama berarti butuh ubah mindset dulu deh.